Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ini, dan saya menemukan bahwa keluarga Glory telah bekerja sama dengan keluarga Song baru-baru ini. Mereka juga memanggil kembali beberapa generasi muda mereka dari luar negeri untuk mengambil alih bisnis. Ini sedikit aneh. Berapa umur penatua dari keluarga Glory? 98 pak. Dia bahkan sakit kritis beberapa waktu lalu. Tapi kemudian tidak ada yang terjadi setelah itu. Apa? Dia tampak seperti dia memiliki setengah tubuhnya di peti mati di sini. Dan pemulihan mendadak. Dan pria tua yang sakit yang menolak untuk mokat. Seseorang yang bahkan keduanya sangat mementingkan. Haruskah aku benar-benar bermain dengan mereka? Masalah ini akan berakhir di sini. Sebarkan perintahku. Tidak ada yang melanjutkan menyelidiki insiden ini. Ketua Chow, apa yang Anda katakan? Apa aku tidak membuat diriku jelas? Lebih jauh lagi, aku tidak ingin sepatah kata pun dari apa yang terjadi hari ini meninggalkan ruangan ini. Jika tidak, kalian tidak akan diampuni. Mengerti. Dalam hati Ketua Chow, seseorang yang membuat bahkan 2 keluarga besar itu bergerak. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main oleh keluargaku saat ini. Sebelum aku menemukan cara untuk benar-benar menghilangkan orang ini, aku hanya bisa berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. Aku hanya bisa berdoa agar keluarga Song dan Glory tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh dan akhirnya mempengaruhi keluarga utama di kota Qing, Hanyang. Tolong bersabarlah sebentar. Sekarang kita pergi ke Robert yang sedang mengintai. Kita harus membantu Tuan Lu menekan insiden ini. Semua yang terjadi di ruangan ini, hari ini aku tidak mau ada yang keluar. Haha, anak baik. Perkataan bos sungguh tepat sekali. Dalam menghadapi kekuatan yang tidak diketahui, bahkan orang terkuat pun akan berpikir 2 kali. Bekerja untuk Tuan Lu terlalu menarik. Sekelompok idiot ini. Lalu tiba-tiba dari komputer si Robert ada notif. Tingkat 10. Itu adalah bakat level tingkat 10. Astaga, bakat yang memenuhi persyaratan telah terdeteksi di sekitar ibu kota. Mereka saat ini dievaluasi di level 10. Apakah Anda ingin melihatnya? Ya, apakah ini nyata? Ya Tuhan, kita mendapatkan jackpot. Nama Tang Chaurui. Umur 102. Bidang profesional biologi, virologi, imunologi. Kebangsaan Kerajaan Celestial. Kondisi saat ini diranjang kematian. Saat ini berada di rumah sakit Universitas Komunikasi Ibu Kota Ruichin. BTW kalau virologi tuh dia mempelajari virus. Imunologi dia mempelajari sistem imun, immunity system. Kalau biologi ya udah sama kayak IPA, tau lah. Itu sebenarnya seseorang yang muncul di buku teks. Bos, kita telah mendapatkan jackpot ini. Tang Chaurui. Itu sebenarnya dia. Robert menjawab, ya, itu datang langsung dari database bakat. Gak mungkin salah. Dalam hati Saum atau Peng Hao, kedengarannya seperti seseorang yang luar biasa. Apa dia begitu mengesankan? Saat itu, Tang Chaurui meninggalkan kehidupan yang nyaman di luar negeri dan kembali ke kerajaan Celestial, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemajuan bidang biologi. Berdasarkan seberapa besar kontribusinya pada bidang biologi, virologi, dan imunologi, kau bisa mengatakan bahwa semua siswa yang mempelajari bidang ini adalah setengah muridnya. Kau tidak akan dapat menemukan orang kedua seperti dia. Siapkan semua detail yang diperlukan. Aku pribadi harus mengunjungi Guru Tang. Ya Pak,
Mengerti Tuan. Dan sekarang ini kita pergi ke rumah sakitnya ya. Di sini ada seorang suster. Harusnya Luli berkata, "Halo Nona perawat, apa kau tahu di mana, di kamar mana Guru Tang Chaorui dirawat?" Susternya bertanya, "Oh, apa kau salah satu muridnya?" Dalam hati si suster, dia sangat muda. "Itu semua teman sekelasmu ada di sana." "Oh, oke, aku mengerti. Terima kasih." Di saat yang sama kita melihat di kiri itu murid beneran dari si Tang Chaorui. Dan di kanan mungkin dokter ya, entah dokter entah suster. Dia berkata, "Saya minta maaf kepada semua orang karena membuat kalian melakukan perjalanan ke sini dengan sia-sia." Salah satu muridnya merespon, "Nggak apa, masalah Guru Tang juga masalah kami. Jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Kita akan mengunjungi Guru Tang lain hari. Kita pergi dulu ya, hati-hati di jalan." Terus di saat yang sama, di sini Luli menghampiri kamar dari Guru Tang atau Tang Chaorui. Dalam hati si cewek ini, kapan orang ini datang? Dia bertanya, "Pak, apa Anda di sini untuk mengunjungi orang tua itu?" "Saya minta maaf, tetapi dokter mengatakan bahwa kondisi kakek saat ini tidak cocok untuk dikunjungi." Oh, oke. Berarti si Guru Tang tuh berarti adalah kakek dari cewek ini ya. Berarti ini cucunya. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan masuk kalau begitu. Aku hanya akan melihatnya dari sini. Dan di sini Luli mengaktifkan skillnya dan berhasil melihat nama Tang Chaorui, usia 102 tahun. Sisa waktu 1 hari 2 jam 12 menit 39 detik. Dalam hati Luli, seorang yang hebat seperti dia seharusnya tidak mati begitu aja di sini. Gak masalah. Apakah itu untuk keuntungan pribadi atau untuk dunia? Aku masih ingin dia hidup. Aku hanya nggak tahu apa yang akan dia pikirkan. Di sini jam terus berjalan. Di sini Guru Tang bangun. Fang. Waktu kakekmu hampir habis. Satu-satunya hal yang aku tidak tahan untuk melepaskannya sekarang adalah kamu. Kamu dan siswa yang aku ajar adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Kakekmu masih ingin melihatmu memulai keluargamu sendiri. Sayang sekali, aku kehabisan waktu. Lalu tiba-tiba, "Guru Tang, kenapa Anda tidak menyimpan pembicaraan ini untuk nanti ketika Nona Fang sudah bangun? Karena dari apa yang aku lihat, waktumu yang tersisa masih banyak." "Hah? Siapa kau?" "Aku adalah salesman waktu." "Salesman waktu?" Sebenarnya ada yang seperti itu di dunia ini. Sebagai klub yang dibuat untuk orang-orang abadi, Klub Eternal memiliki 3 misi untuk melindungi bumi, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan evolusi manusia. Dan Anda, di antara semua data tentang orang-orang berbakat yang telah kami kumpulkan, Anda dianggap sebagai talenta tingkat 10, talenta tingkat tertinggi. Itulah sebabnya saya di sini untuk secara khusus menyampaikan undangan kepada Anda. Bergabunglah dengan Klub Eternal dan terus tunjukkan kecemerlanganmu. Tang Chaorui diam sebentar. "Aku bersedia bergabung, tapi aku punya syarat. Aku ingin kau tidak pernah membuatku melakukan apapun yang bertentangan dengan negara atau orang-orang. Jika tidak, aku lebih baik mokat." "Sangat bagus. Saya dengan ini berjanji, syaratmu saya akan menerimanya." Dalam hati Tang Chaorui, ada pepatah yang mengatakan orang baik ditakdirkan untuk mokat muda, tapi seorang penjahat hidup selama 1000 tahun. Tapi aku gak percaya pada takdir. Aku merasa seolah-olah gelombang vitalitas disuntikan ke dalam tubuhku. Untuk saat ini, aku telah mengembalikan tubuhmu ke keadaan ketika Anda berusia 99 tahun. Tetapi dengan identitas Anda, jika Anda tiba-tiba memulihkan kesehatan Anda begitu aja, aku takut orang akan mulai curiga. Tang Chaorui berkata, "Aku mengerti. Aku akan segera mengatur wasiat terakhirku. Kemudian aku akan bergabung dengan Klub Eternal dengan identitas yang baru." "Sangat baik," Luli melanjutkan. "Kau orang yang pintar. Ketika saatnya tiba, aku pribadi akan pergi menjemputmu. Maka junior ini akan pergi dulu." Dan Luli pun pergi. Tapi tiba-tiba, "Tunggu sebentar, jangan lupakan janjimu." Senior Tang terlalu memikirkan hal-hal. "Aku juga seorang patriot." Lalu setelah berapa lama, cucunya pun bangun. "Kakek," Tang Chaorui berkata. Fang, apa kau sudah bangun?" "Hah? Kakek, kamu sudah pulih? Itu luar biasa. Kami semua sangat cemas." Tang Chaorui berkata, "Aku hanya ingin melihat matahari terbit sekali lagi." Fang, kakekmu gak punya banyak waktu lagi." Fang berkata, "Nggak, bagaimana mungkin? Lihatlah dirimu. Apakah kakek belum pulih?" Terus si Tang Chaorui cuma diem. Terus Fang sadar. Dalam hati Fang, jangan bilang itu terminal lucidity. BTW, terminal lucidity itu suatu kondisi di mana seseorang tampak kembali sehat sebelum meninggal dunia. Dan setelah itu, semua muridnya pun berkumpul dan juga anak-anaknya ya. Tang Chaorui berkata, "Setelah aku pergi, sebagian kecil dari warisanku telah disisihkan untukmu. Tetapi sisanya harus disumbangkan ke yayasan penelitian khusus.
Anak-anak seperti Fang Fang adalah masa depan dunia kita. Kau nggak boleh menggunakan senioritasmu untuk menekan potensi mereka. Nggak, ayah, kau masih punya harapan. Kau tidak akan mokat. Proyekku saat ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kau, berani ya kau. Penelitianmu masih sangat kurang. Jika kau berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral, aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Ayah, aku tidak ingin kau meninggalkan kami. Tang Chaorui berkata, Po Yuan, aku menghabiskan seluruh hidupku untuk penelitianku. Aku benar-benar gagal sebagai seorang ayah. Maafkan aku, dan kalian semua adalah kebanggaan dan kebahagiaanku. Dan kalian juga merupakan kontribusi terbesarku untuk dunia ini. Sedangkan aku, sudah waktunya untuk istirahat. Po Yuan, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu sendiri. Lalu setelah itu semua orang pun keluar. Sisa Po Yuan ya, dia berkata, ayah, apa yang ingin kau katakan padaku? Aku ingin kau menyelesaikan prosedur pemulangan dan pergi temukan paman Chinmu dan minta dia memasukkan sertifikat kematian. Apa? Ayah, maksudmu apa? Aku juga ingin kau membawaku ke kota asal kita. Seseorang akan menungguku di sana. Mulai hari ini, gak peduli siapa yang bertanya. Beritahu mereka, aku sudah dikremasi. Ayah, aku tidak mengerti. Di dunia ini, ada banyak hal yang manusia seperti kita tidak akan pernah mengerti. Itu akan sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kalimat. Begitu kau keluar dari pintu itu, kau harus mengubur semua yang kukatakan padamu jauh di dalam hatimu. Apa bisa kau melakukan itu untukku? Ayah, aku mengerti. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Untuk generasi masa depan senior Tang, gak peduli prestasi apa yang akan kau miliki di masa depan, senior Tang akan selalu mengawasimu dari beberapa sudut dunia ini. Tapi bukan dari surga, dan jelas bukan dari neraka. Terus tiba-tiba ada nelfon nih. Halo, siapa ini? Halo pak, apakah anda Tuan Lu? Saya seorang yang diperkenalkan oleh Xie Tahai. Dia bilang kalau aku butuh uang, aku bisa menelponmu. BTW, bagian lupa, Xie Tahai itu si taksi, supir taksi ya. Lalu apa dia memberitahumu kalau uangku tidak gratis? Iya, aku tahu untuk anakku. Saya bersedia membayar harga berapapun. Lalu di sini si siapa tadi? Si ibunya tadi ya, si ibu ya. Pergi ke kafe. Selamat datang dan tuh, nih ibunya. Luli melihatnya. Dalam hati Luli, apa itu dia? Chen Yuping. Nyonya Chen, di sini. Nona Chen berkata, Pak, apakah anda Tuan Lu? Saya minta maaf karena datang terlambat. Luli merespon, jangan khawatir. Aku baru aja sampai di sini. Nona Chen berkata, anak saya ingin belajar di luar negeri dan saya benar-benar kehabisan pilihan. Jika tidak, saya tidak akan mengganggu anda, Pak. Nama Chen Yuping, usia 45. Sisa waktu 18 tahun, 7 bulan, 23 hari, 10 jam, 22 menit, 45 detik. Luli berkata, kemudian mari kita duduk dan berbicara. Apa kau ingin minum sesuatu? Nona Chen menjawab, enggak. Hal-hal di sini terlalu mahal. Jadi saya tidak akan memesan apa-apa. Terima kasih. Tuan Lu, apa yang saya dengar dari Xie Tahai bahwa anda... Luli berkata, aku paham kekhawatiranmu. Meskipun kau diperkenalkan oleh seseorang yang kau kenal dalam masyarakat saat ini masih lebih baik melihatnya sendiri. Benar kan? Mempercepat waktu 100 kali. Dan melihat itu, Nona Chen kaget. Ini, aku yakin Xie Tahai sudah memberitahumu aturannya. Jadi katakan padaku, berapa tahun yang ingin kau jual? Dalam hati Nona Chen, Xie Tahai mencoba meminjam uang dariku tempo hari. Lalu dia tiba-tiba mendapat cukup uang untuk membayar pengobatan ayahnya. Tuan Lu ini, dia sungguhan. Nona Chen berkata, anak saya, dia saat ini kuliah di Universitas Humaniora Sianta di ibu kota. Anak itu bekerja keras dan dia baru aja mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri sebagai murid pindahan. Biaya hidupnya mencapai beberapa ratus ribu. Bahkan jika saya menjual darah saya tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Tapi saya pasti nggak boleh menghambat pendidikan anak saya. Dalam hati Luli, Universitas Humaniora Sianta, bukankah itu hanya sekolah kelas 3 biasa? Tuan Lu, waktuku, hidupku, berapa banyak harganya? Itu sepenuhnya tergantung padamu. Terus akhirnya ditunjukin tuh 18 tahun. Apa itu sisa umur saya? Aku pikir lebih baik bagimu untuk pulang dan memikirkan semuanya dengan baik. Tidak semua seindah kelihatannya. Ingat, apa yang kita bicarakan di sini adalah hidupmu. Dalam hati Nona Chen, 18 tahun, kenapa kau harus hidup selama itu? Selama aku bisa melihat Kai Kai memulai sebuah keluarga dan menggendong cucuku, itu udah cukup. Aku gak boleh membiarkan Kai Kai menjalani kehidupan menyedihkan yang sama denganku. Nona Chen berkata, Tuan Lu, saya telah memikirkan semuanya. Saya ingin menjual. Dan sinyal sudah dipotong di sini. Terima kasih banyak Tuan Lu. Kai Kai pasti akan sangat senang. Kai Kai itu anaknya ya. Dalam hati Luli, 10 tahun. Ini seharusnya pengorbanan terbesar yang ibunya lakukan untuk masa depan anaknya. Dan ternyata 10 tahun dijual guys. Ibunya nelfon anaknya nih. Kai Kai, aku mendapat uang yang kau butuhkan untuk transfermu. Tentu saja, tunggu aku. Aku akan pergi ke sana sekarang. Di sini Nona Chen menghampiri anaknya nih. Ibu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang mencariku dengan pakaian kerjamu? Ibunya merespon,
ibumu terlalu terburu-buru untuk membawakanmu uang. Di sini, aku akan mentransfermu 50.000 dulu. Kau harus memastikan untuk mengamankan slotmu. Ini adalah kesempatan langka, kau tidak harus membiarkannya menyelinap melewatimu. Oke ibu, aku tahu. Dalam hati Nona Chen, lihat anakku, sudah dewasa sekarang. Nah, akhirnya aku mendapat uang. Ibu, jangan khawatir. Ketika aku menjadi sukses di masa depan, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Gak peduli apa yang kau inginkan, aku akan membeli semuanya untukmu. Ibunya merespon, selama kau punya hati, aku akan bahagia. Di sini ibunya nangis. Anaknya berkata, apa yang kau lakukan? Bagaimana jika teman sekelasku melihatmu? Nona Chen merespon, baik, aku tidak akan mengganggumu dari persiapan ujianmu lagi. Aku kembali bekerja dulu. Jadilah anak baik dan belajar dengan benar, oke? Kai merespon, aku mengerti bu, kau juga harus jaga kesehatan. Akhirnya. Tut. Halo? Panggil saudara-saudara. Ayo cari tempat untuk berpesta malam ini. Tua muda ini akan membayar semuanya. Dan di sini Luli ngelihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Dalam hati Luli, ternyata benar seperti ini. Sungguh anak yang bekerja keras dan berbakti. Jika bukan karena ibu yang menyedihkan itu, aku akan sudah memberinya pelajaran. Lupakan aja. Apa hubungannya semua ini denganku? Aku hanyalah seorang salesman waktu yang melakukan perdagangan yang adil dan setara. Sekarang kita pergi dari sebuah seperti padang gurun ya. Ada beberapa mobil dan di sini dalam mobilnya ada Senior Tang. Senior Tang, semoga perjalananmu menyenangkan. Kakek, kami di sini. Apa kau baik-baik aja? Ayo kita pulang. Terus mereka pulang. Di sana mereka ditunggu oleh banyak orang. Terus Senior Tang turun. Dalam hati Luli, meskipun aku memperpanjang hidup Senior Tang selama 3 tahun, tetapi bahkan dia saat itu adalah seseorang yang memiliki 1 kaki dalam kuburan. Senior Tang sekarang akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Anaknya nih, Fang ya, kalau nggak salah ya, berkata, saya mengerti apa yang kalian semua pikirkan, tapi dengan kondisi kakekku, saya harus meminta semua orang untuk membiarkan dia beristirahat dengan benar. Kakek, terus Tang Chaorui pergi nih, menghampiri sebuah lukisan atau foto. Lihatlah dirimu, kau masih terlihat sangat muda, tapi aku sudah menjadi pria tua berambut putih. Mereka bilang aku nggak cukup baik untukmu. Aku kira mereka benar tentang itu. Ayah, tolong tunggu aku. Hanya sedikit lebih lama. Sekarang belum waktunya. Po Yuan, pergilah menjamu tamu kita. Aku ingin berjalan-jalan sendiri. Po Yuan merespon, baik ayah. Aku akan meminta Fang membawakanmu obat sebentar lagi. Terus dia duduk. Dalam hati Tang Chaorui, aku masih merasa sulit untuk mempercayai hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Mungkin itu hanya mimpi. Tiba-tiba, ini sangat sulit untukmu Senior Tang. Aku di sini untuk memenuhi kontrak kita. Apa kau siap? Bocah kecil, aku sudah siap. Sejak hari aku kembali ke negara ini, mari kita mulai. Lalu si Fang, dia datang bawa obat. Ini suruh waktunya minum obat, tapi pas dia masuk ke dalam dilihat kakeknya nggak ada, tongkatnya doang tuh. Kakek, ayah, bibi, kakek, dia menghilang. Karyawan nomor 004, nama ayah Tang Chaorui. Ayah, lanjut ya. Tipe kepribadian ahli logika INTP, ilmuwan buku teks, memiliki kemampuan belajar tingkat puncak di antara dunia akademik dan telah berdiri di tingkat tertinggi dalam bidang studi yang relevan. Peringkat karyawan 10, rekomendasi, bantu dia mengumpulkan data yang cukup dan relevan dan memulai proses mengumpulkan pengetahuan yang unik untuk Eternals atau klub Eternal. Dia akan ditunjuk sebagai kepala departemen biokimia klub Eternal. Di sini Tang Chaorui bisa jalan ya tanpa menggunakan tongkat. Dia jauh lebih sehat. Senior Tang, kau terlihat baik. Dalam hati Luli, 10 tahun dari ibu yang menyedihkan itu emang efektif. Tang Chaorui berkata. Kemudian, Tuan Lu, tolong biarkan aku melihat duniamu. Luli merespon, tentu saja Senior Tang, itu akan menjadi kesenanganku. Selamat datang di klub Eternal. Oke, gue panggil Senior Tang aja ya, biar nggak lama, biar nggak panjang banget. Tang Chaorui, Senior Tang cepet. Hah? Departemen biokimia. Luli berkata nih, aku dapat memberitahu hanya dari namanya aja bahwa ini akan membakar banyak uang. Senior Tang merespon, hehe, kau terlalu picik adik kecil. Evolusi spesies manusia dapat dibagi menjadi 4 periode utama. Tetapi selama puluhan ribu tahun terakhir, selain akumulasi pengetahuan, evolusi biologis kita praktis telah berhenti. Proyek program rekayasa untuk kehidupan ini akan menjadi kunci untuk evolusi manusia lebih lanjut. Rencana kami saat ini adalah menyewa agen untuk mencari ilmuwan berbakat dari seluruh dunia. Kemudian, membentuk perusahaan farmasi. Lagi pula, mungkin perlu beberapa tahun sebelum kita bisa melihat hasil proyek ini. Dan proyek ini hanya akan menjadi langkah pertama dalam skema besar kita. Dalam hati Luli, rencana Senior Tang kebetulan sejalan dengan misi ketiga klub Eternal untuk memajukan evolusi manusia. Dengan bantuanku, aku yakin aku bisa membantu dia mencapai rencananya. Luli merespon, baiklah Senior Tang, aku akan berinvestasi dalam program rekayasa bentuk kehidupanmu. Kami akan melakukan ini sesuai dengan rencanamu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.